warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di soal simulasi ada soal menyederhanakan persamaan kuadrat begini ya. Mari kita bahas. Saya yang mudah-mudah saja, nanti yang sulit belajar sama Pak Yanto atau Putri ya. Ya, namanya menyederhanakan berarti ini pecahan. Berarti menyederhanakan itu pasti ada hubungannya antara pembilang sama penyebut. Kemudian kita lihat angka-angkanya ini bisa disederhanakan enggak. Ini kalau ini variabel-variabelnya ini bisa disederhanakan enggak, itu namanya menyederhanakan. Sudah pasti ada hubungannya, namanya menyederhanakan. Kalau nggak ada hubungannya, mana yang disederhanakan? Tentunya ini kita faktorkan dulu. Hasil kalinya positif 3, jumlahnya negatif 4. Oh, berarti ini negatif 3 kali negatif 1. Nah, gini ya toh. Paling terus X ditambah 1. Masih ingat ini apa ini? Ya, selisih 2 kuadrat. Kalau ada 2 buah bilangan dikuadratkan kemudian diselisihkan, itu adalah begini, A ditambah B kali A dikurang B. Berarti ini adalah X dikurang 3, X ditambah aja dulu, X ditambah 3, X dikurang 3. Kita taruh tambahnya di depan biar enak dilihatnya. Ini sudah ada hubungannya, ini ada X kurang 3, ini ada X kurang 3. Nah, sudah ada bayangan. Seret dibagi, ini juga kita faktorkan udah bisa. Cuma ini positif, ini negatif, sama. Berapa nih? 3 X tambah 1 ditambah X kurang 1 kali sama tadi selisih 2 kuadrat X tambah 3 kali X kurang 3. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Ada. Kemudian nih ilmu yang harus kamu ingin pegang juga, kalau ada akar A kali B, itu adalah akar A kali akar B, ya kan? Nah, mari kita lanjutkan lagi. X kurang 3 kali X kurang 1 ditambah X ditambah 1 kayak gini kali akar ini, akar A kali akar B, akar X ditambah 3 kali akar X dikurang 3. Pakai ini. Nah, ini ya. Kemudian yang penyebutnya sama X ditambah 3 X ditambah 1 ditambah X dikurang 1 sama akar A kali akar B, X ditambah 3 kali akar X dikurang 3. Nah, seperti itu. Seperti itu. Terus bagaimana nih? Gimana? Ini X kurang 3, ini X kurang 3. Nah, kamu ingat rumus ini. Kamu ingat rumus kalau ada akar A kali akar A itu sama dengan akar A kuadrat. Kalau anak pintar langsung akar A kali akar A sama dengan A. Nah, kalau anak pintaran gitu. Nah, ini kita rubah supaya ada hubungannya dengan ini.
Yang di atas ini kita rubah. Ini X kurang 3, X kurang 3. Boleh nggak X kurang 3 ini saya tulis begini? Akar X kurang 3 kali X kurang 3. Boleh nggak saya tulis? Boleh. Sama dengan X kurang 3 kali X kurang 1 kali X kurang 1 kita hapus dulu. Ini X kurang 1 ditambah ini X tambah 1 X tambah 3 kali akar X kurang 3. Demikian juga ini menyebutnya. Ini X tambah 3, ini akar X tambah 3. Kita rubah yang ini sama seperti tadi. Ini adalah X ditambah 3 kalikan akar X ditambah 3. X ditambah 3 sama dengan ini toh, sama dengan ini toh. Nah, kalikan ini. Nah, ini masih di kali X ditambah 1. Nah, ini ditambah mana ini? Nah, ini X kurang 1 kali sama dengan itu yang di atas X ditambah 3 X dikurang 3. Coba kamu perhatikan dulu. Setelah kamu perhatikan, karena terbatasnya ruangan, kita hapus ya. Kita hapus, tidak kita hapus semuanya, kita hapus yang ini aja. Kita hapus sampai di sini saja. Mudah-mudahan kelihatan yang itu. Nah, kita hapus sampai sini aja. Kita hapus sampai di sini. Ini menjadi bersifat distributif, penjumlahan distributif terhadap penjumlahan. Nah, ini punya akar kurang akar 3, ini juga punya akar kurang 3. Keluar akar X kurang 3 keluar. Nah, kali sebelah sini, sebelah ini. Oh, punya akar X ditambah 3 dan berapa? X dikurang 1. Gitu. Yang sebelah sini dia punya berapa tuh? Oh, ini punya negatif ini ya. Sorry, ini punya negatif, salah. Nah, kurang teliti. Yang teliti ya, yang teliti dilihat ini X kurang 3 keluar, ini punya X kurang 3. Nah, ini adalah X kurang 3 gitu. Di sini kalikan X kurang 1, betul. X kurang 3 di sini punya X tambah 1, kurang 3-nya keluar, berarti tinggal ini. Ini adalah akar dari X ditambah 3. Gitu ya. Demikian juga penyebutnya. Ini distribusinya ini perkalian besar. Ini ada 2 kurung ya, 2 kurung.
Ini ada 20 ini. Nah, ini ada, kalau ini akar X tambah 3, ini punya akar X tambah 3. Oh, berarti yang keluar adalah akar X ditambah 3. Nah, yang keluar itu ini akar tambah 3, X ditambah 3, ini apa? Kalikan X ditambah 1, terus jumlah kan dengan distribusi penjumlahan kurang 3, berarti tinggal X kurang 1, yang ini X kurang 3 nya keluar, ini adalah akar dari X kurang 3. Apa yang kamu lihat? Apa yang dapat kamu lihat? Ini penjumlahan. Penjumlahan itu A tambah B, A tambah D bolak-balik sama B tambah A sama. Oh, berarti ini sama. Ini sama atau dengan ini? Ini sama atau dengan ini dijumlahkan? Oh, ini berarti sama. Berarti bisa dicoret dengan ini, coret dengan ini. Ya toh? Nah, tidak usah dipindahkan, tidak usah saya pindahkan. Kamu sudah bisa melihatnya sendiri. Berarti jawaban tinggal akar X kurang 3 ditambah akar X ditambah 3. Jawabannya belum ada, karena di dalam matematika bentuk akar tidak lazim digunakan sebagai penyebut. Makanya kamu diajari bagaimana caranya menyederhanakan bentuk akar. Ya, selanjutnya kita sederhanakan lagi. Kenapa nih belum sederhana? Karena nih bentuk akar itu tidak lazim dipakai sebagai penyebut. Terus bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, saya tulis di sini aja lah. Akar X kurang 3 per akar X ditambah 3. Nah, bilangan berapapun kalau dikalikan dengan 1, hasilnya tetap bilangan itu, nilainya tidak berubah. Nah, angka 1 ini adalah variasi dari pembilang dan penyebut yang sama. X berapa nih? Tambah 3. Supaya akarnya terbuka dikalikan dengan yang di akar yang sama. Akar A kali akar A, akarnya terbuka menjadi A. Nah, ini begitu. Angka 1 itu dirubah. Kalau ini dikalikan akar X tambah 3, di sini juga harus dikalikan akar X ditambah 3 supaya nilainya tidak berubah. Karena ini per ini 1, bilangan berapapun dikalikan 1 nilainya tidak berubah. Nah, sehingga ini menjadi X kurang 3 kali akar X ditambah 3, kan begitu. Nah, per ini sama, akarnya terbuka. Gitu. Ini sudah tidak bentuk akar lagi, sah. Sementara yang di atas akar X kali akar A kali akar B sama dengan akar, dapat saya tulis begini, X ditambah 3 kali X dikurang 3 gitu, per X ditambah 3. Ini adalah X tambah A, X tambah B, selisih 2 kuadrat. Dapat saya sederhanakan menjadi akar dari X
kuadrat dikurangi 9 dibagi X ditambah 3. Inilah bentuk yang paling sederhana. Gampang kan? Jawabannya apa itu? Kemarin lupa saya jawabannya apa itu. Ya, soal berikutnya soal berikutnya 210 pangkat Y sama dengan 7 pangkat negatif A sama dengan 5 pangkat negatif K sama dengan 3 pangkat negatif S sama dengan 2 pangkat negatif N. Tentukan nilai dari 1 per Y ditambah 1 per A ditambah 1 per K ditambah 1 per S ditambah 1 per N. Nah, ini berarti dapat kita susun menjadi 4 buah persamaan dulu aja. Berarti 7 pangkat negatif A itu sama dengan 210 pangkat Y. Nah, begitu toh. Masih ingat kamu bilangan misalkan berapa T2 pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 1 misalkan, atau nah, ini kalau pangkatnya ruas kanan kita pangkatkan 2, apakah sama dengan ruas kiri dipangkatkan 2 begitu. Ini jadi 2 pangkat 4, ini sama dengan 4 pangkat 2 pangkat 4 16, 4 pangkat 2 juga 16. Berarti dari sini ini kita jadikan pangkat 1 supaya mudah menghitungnya. Berarti 7 pangkat negatif A, supaya pangkatnya jadi 1 berarti kalikan negatif 1 per A. Nah, seperti itu. Kita cek dengan angka yang tadi. Kalau masih kurang percaya, misalkan 2 pangkat 4 apakah sama dengan 4 pangkat 2. Nah, kita kalikan dengan pangkat, ya kita pangkatkan dengan setengah. Kita pangkatkan dengan setengah yang gampang. Berarti menjadi 2, 4 bagi 2, 2. 4 kali 2, 4 pangkat 2 kali ini 2 bagi 2, 4 pangkat 1. Ini jangan, ini 4, ini juga 4 sama. Nah, seperti itu. Kembali ke soal. Ini berarti yang di sini juga harus 210 dikalikan pangkat Y dikalikan negatif 1 per ini 7 negatif positif A per A1, 7 sama dengan 210 pangkat negatif Y per A, Y kali negatif 1 negatif Y per A gitu. Ini persamaan pertama. Nah, dapat saya tuliskan di sini yang pertama, 7 sama dengan 210 pangkat negatif Y per A. Sebenarnya sama saja, ini tinggal mindahkan ke sini menjadi penyebut. 5 dengan cara yang seperti ini sama dengan 210 pangkat negatif Y per K, karena dipangkatkan 1 per negatif K. 3 sama dengan 210 pangkat negatif Y per S, karena dipangkatkan negatif 1 per S. Berikutnya 2 sama dengan 210 pangkat negatif Y per N. Nah, seperti ini caranya, seperti ini tadi.
Ini pindah sini, dikalikan negatif 1 per K jadi 5 pangkat 1, negatif 1 per S 3 pangkat 1, negatif 1 per N jadi pangkat 1, dan seterusnya. Nah, perhatikan, kita lanjutkan. Setelah tercipta ada 4 buah persamaan itu, ya 4 buah persamaan dapat kamu lihat. Kita lihat, ini kalau saya kalikan 7 kali 3 21, 5 kali ini 10, 21 kali 10 210, sama. Oh, berarti saya kalikan aja, ada hubungannya. Berarti 7 kali 5 kali 3 kali 2 sama dengan 210 pangkat negatif Y per A kali 210 pangkat negatif Y per K kali 210 pangkat negatif Y per S gitu, kali 210 pangkat negatif Y per N. Nah, ini 210 perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya dijumlahkan. 210 sama dengan negatif dalam kurung negatif Y per A ditambah dalam kurung negatif Y per K ditambah pangkatnya lagi dalam kurung negatif Y per S ditambah apa ini pangkatnya, negatif Y per N, ini pangkatnya, ya, seperti itu. Sehingga ini sudah kok ya sama, ini 210, ini pangkatnya 1, bersamaan dengan pokok sama, berarti dapat saya tulis 1 pangkatnya, bilangan basisnya sama, bilangan pokoknya juga bisa disamakan. 1 sama dengan negatif Y per A ditambah negatif Y per K ditambah negatif Y per S ditambah negatif Y per N, begitu toh. Nah, distribusi kita keluarkan, ini punya Y kita keluarkan, negatif Y kali 1 per A ditambah 1 per K ditambah 1 per S, distribusi penjumlahan 1 per N. Sementara yang ditanyakan 1 per Y tambah 1 per A, 1 per Y nya belum ada. Bagaimana caranya? Ini kita pindahkan ke sini, perkalian, pindah sini jadi membagi 1 per negatif Y. Nah, begitu toh. Nah, ini dapat kita tulis, begini langsung. 1 per negatif Y dapat kita tulis 1 menjadi negatif 1 per Y sama dengan 1 tambah A tambah 1 per K tambah 1 per S tambah 1 per N. Nah, soal ini dari sini, nah ini kita geser aja ke sini, sudah ketemu. Kalau kita geser ke sini, berarti luas kiri tinggal 0. Pindah ke sini negatif, pindah ke sini jadi positif.
penjumlahan 1 per Y sama ditambah 1 per A ditambah 1 per K ditambah 1 per S ditambah 1 per N. Berarti jawabannya adalah 0. Gampang toh? Nah, yang perlu diingat itu tadi, cara-cara ini tadi membangun persamaan ini. Membangun persamaan ini yang sangat penting. Arahnya kemana toh? Nah, kamu bisa melihat arahnya 210, 7, 5, 3, 2. Oh, ini kalau dikalikan 210, ini gini. Nah, ini harus kamu melogikakan ini. Membangun ini ada 5 buah persamaan, 4 buah persamaan, bukan 5, maaf, ada 4 buah persamaan. Ada 4 buah persamaan ini kemudian dibentuk seperti ini tadi, harus ingat. Ya, itu dulu 26 raja sudah panjangnya segitu. Nanti kita lanjutkan di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.